Maria Al-Qibtiyah adalah seorang wanita Mesir yang dihadiahkan oleh Muqawqis, seorang raja penguasa Mesir, bawaan kerajaan Bizantium kepada Rasulullah. Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah menerima hadiah itu. Pada awalnya Maria Al-Qibtiyah adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Rasulullah dan kemudian beliau nikahi. Beliau memperlakukan Maria seperti halnya memperlakukan istri-istrinya yang lain. Para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab memperlakukan Maria Al-Qibtiyah layaknya seorang Ummul Mukminin. Setelah Siti Khadijah, beliau adalah satu-satunya istri Rasulullah yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim, yang meninggal ketika masih kecil. Tentang nasab Maria Al-Qibtiyah, tak banyak yang bisa diketahui kecuali nama ayahnya beliau. Adapun nama lengkapnya adalah Maria binti Syamun. Maria dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafni. Ayahnya berasal dari suku Qibti dan ibunya adalah penganut agama Masehi yang berpusat di Romawi. Setelah beranjak dewasa, Maria bersama dengan saudara perempuannya, diperkerjakan pada Raja Muqawqis. Sirin juga turut dikirimkan oleh Raja Muqawqis kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah memberikannya kepada penyair Muslim yang bernama Hasan bin Sabit. Suatu ketika Rasulullah mengirim surat kepada Raja Muqawqis melalui Hatib bin Balta'ah, seorang sahabat Nabi Muhammad, yang merupakan utusan resmi pemerintahan Islam kepada Muqawqis, untuk menyerukan dan mengajak rakyat Mesir untuk mengikuti ajaran Islam. Raja Muqawqis menyambut Hatib dengan hangat, hanya saja, sang raja belum bisa untuk menerima agama yang dianggap baru itu. Raja Muqawqis menolaknya dengan ramah, tanpa menunjukkan rasa benci dan menghina terhadap agama yang dianggap baru baginya. Justru sang raja mengirimkan Maria, Sirin dan seorang budak bernama Maburi, serta berbagai hadiah lain hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Dalam perjalanan menuju kota Madinah, Hatib bin Balta'ah adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan hadiah-hadiah tersebut kepada Rasulullah. Di tengah perjalanan Maria Al-Qibtiyah tampak murung dan sedih, karena harus meninggalkan kota kelahirannya. Hatib pun menghibur mereka, dia menceritakan tentang Rasulullah dan Islam kepada mereka. Saat itulah Maria mendengar banyak tentang Rasulullah dan Islam, kemudian Hatib mengajak mereka bertiga untuk memeluk agama Islam. Tanpa banyak bertanya, mereka pun akhirnya menerima seruan Hatib tersebut yaitu memeluk agama Islam. Sesampainya di kota Madinah, Hatib langsung menghadap Rasulullah, dan menyampaikan berita dari Mesir dan menyerahkan hadiah pemberian Muqawqis kepada beliau. Betapa terkejutnya Rasulullah melihat Hatib membawa 3 orang budak pemberian sang raja. Beliau memilih Maria untuk beliau nikahi, dan menyerahkan Sirin kepada penyair kesayangannya, yaitu Hasan bin Sabit. Dalam berbagai riwayat, istri Nabi Muhammad yang lain sempat cemburu terhadap Maria. Hal ini memaksa Rasulullah untuk menitipkan Maria di rumah Haritsah bin Nu'man yang terletak di samping Masjid Nabawi. Allah menghendaki Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah. Betapa bahagianya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya, Abdullah, Qasim, dan Ruqayyah meninggal dunia. Setelah 1 tahun bersama Rasulullah, Maria mengandung di Madinah. Kehamilannya itu membuat para istri Rasulullah yang lain merasa cemburu, karena sudah bertahun-tahun hidup bersama Rasulullah tidak juga dikaruniai satupun anak dilahirkan dari rahim mereka. Akhirnya, pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, Maria pun melahirkan putranya. Beliau memberikan nama Ibrahim. Hal ini tak lain adalah sebuah harapan berkah dari nama kakeknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Rasulullah kemudian memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin ikut gembira menyambut kelahiran putra Rasulullah, Ibrahim. Akan tetapi, suasananya sedikit berbeda di rumah istri-istri Rasulullah. Mereka cemburu kepada Maria, begitu juga Sayyidati Aisyah. Sebuah perasaan yang Allah titipkan kepada kaum Hawa, dan rasa cemburu itu semakin besar, ketika mereka tahu rahasia pertemuan Rasulullah bersama Maria di rumah Hafsah. Sedangkan saat itu, Hafsah tidak berada di rumah, Hafsah juga marah.
Atas kemarahan Hafsah ini Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Kemudian turunlah sebuah ayat dari Allah yang menegur Rasulullah, "Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan atas apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat At-Tahrim ayat 1. Beberapa orang munafik menuduh Maria telah melahirkan anak dari hubungan gelapnya bersama Maburi, budak yang juga dihadiahkan oleh Muqawqis bersama dengan Maria dan Sirin dahulu. Maburi menjadi pelayan Maria dan sering mengunjungi Maria, akan tetapi Allah mengungkap kebohongan itu dan menunjukkan kebenaran bahwa saat Ali menghunuskan pedang kepada Maburi. Maburi menuturkan bahwa ia adalah laki-laki yang sudah dikebiri oleh Raja Muqawqis. "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan keluarga ini," kata Rasulullah. Setelah lahir, Ibrahim tumbuh sebagaimana bayi pada umumnya. Dan Rasulullah pun bahagia dan menyayanginya. Dikisahkan oleh Bazar dari Anas bin Malik, ketika Ibrahim bin Nabi Muhammad dilahirkan dari rahim Maria, terjadi sesuatu dalam diri beliau. Setelah usianya mencapai umur 2 tahun, Ibrahim justru jatuh sakit sampai meresahkan kedua orang tuanya. Pada suatu hari bertambah parah sakitnya, Nabi Muhammad bersama Abdurrahman bin Auf ke tempat Maria. Ketika sakit semakin parah dan mengalami sekarat, dan Rasulullah berkata, "Wahai Ibrahim, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah." Rasulullah kemudian menitiskan air mata, dan Ibrahim pun meninggalkan Rasulullah dan ibunya untuk selamanya. Maria mencoba merelakan kepergian putranya, dan mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kemudian jenazah Ibrahim pun diurus oleh Rasulullah sendiri, dan kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi. Setelah Rasulullah tiada, Maria hidup menyendiri. Kali ini, beliau hanya beribadah kepada Allah. Beliau wafat setelah 5 tahun wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun 46 Hijriah. Saat itu kursi khilafah dipegang oleh Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri turut mensalati jenazah Sayyidah Maria, kemudian dikebumikan di pemakaman Baqi di Madinah bersama dengan para istri Rasulullah yang lainnya. Semoga bermanfaat dari kisah ini.